5 akan membahas mengenai teologi feminis. Selamat siang. Baik, berbicara mengenai teologi feminis, apa sih teologi feminis itu? Jadi pengertian teologi feminis adalah gerakan teologi yang bersama-sama melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal keadilan sosial bagi perempuan. Diakui bahwa tidaklah mudah untuk mendefinisikan teologi feminis, sebab feminisme sendiri tidak memiliki definisi yang jelas. Juga karena tokohnya yang beragam, ia juga memiliki konteks dan refleksinya sendiri. Pada dasarnya feminisme mempersalahkan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan karena didiskriminasikan atau dibedakan disebabkan jenis kelaminnya selama berabad-abad. Baik oleh karena struktur patriarki. Secara sederhana, teologi feminis adalah respon teologis terhadap pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Teolog-teolog feminis berpendapat bahwa perempuan dapat menggambarkan Allah baik secara penuh maupun terbatas. Sama seperti Allah yang digambarkan melalui laki-laki, beberapa mencoba memberikan definisi bahwa teologi feminis adalah teologi yang didorong untuk melakukan advokasi terhadap kesederajatan atau equality dan kemitraan partnership yang di dalamnya perempuan dan laki-laki mengupayakan transformasi dan pembebasan harkat dan martabat atau dignity manusia yang masih tertindas dalam kehidupan gereja dan masyarakat luas. Dalam teologi feminis terdapat dua aliran. Aliran yang pertama yaitu aliran revolusioner. Aliran revolusioner ini adalah aliran yang memandang tradisi telah didominasi oleh kaum laki-laki dan tradisi tidak dapat memberikan harapan perbaikan. Sedangkan aliran yang kedua yaitu reformis. Aliran reformis ini adalah aliran yang walau memandang tradisi telah didominasi oleh kaum laki-laki, tetapi masih melihat adanya harapan bahwa tradisi Kristen dapat diubah sebab tradisi juga mengandung unsur-unsur pengubasan yang kuat. Nah, mengapa dibutuhkan teologi feminis? Karena persoalan ketidakadilan bukan hanya pada perempuan saja, tetapi juga bersoal bagi kaum disabilitas, ketimpangan-ketimpangan sosial, bahkan kemiskinan sekalipun. Ada seorang tokoh yang bernama Pamela de Guion yang mencirikan 4 tema yang mempersatukan gerakan para feminis di seluruh dunia, yaitu tema yang pertama, teologi Kristen tradisional bersifat patriarkal, dan yang kedua, teologi tradisional telah mengabaikan kaum wanita serta pengalaman mereka, dan yang ketiga, metode teologi yang patriarkal telah memberikan konsekuensi yang merusak bagi wanita, dan yang keempat, dan sebagai solusi bagi ketiga masalah di atas, yaitu wanita harus menjadi teolog yang memulai usaha teologis mereka. Oleh karena itu, menurut Guion, setiap doktrin serta konsep teologis haruslah diuji kembali dari sudut kesadaran kaum wanita yang tertindas. Menurut tokoh yang terkenal dalam teologi feminis yaitu Elizabeth Schuyler Fiorenza, ia memandang bahwa Alkitab tidak dapat diterima secara mentah-mentah karena konsep patriarki membawa pengaruh besar. Fiorenza menekankan pentingnya memerangi diskriminasi dan menuntut kesetaraan dalam gereja dan masyarakat. Ketika ingin mengubah kedudukan yang ada pada perempuan, maka yang harus dipelajari ialah teologi itu sendiri, mengingat hal itu dibentuk dan dikonstruksi di sana. Teologi feminis melihat perempuan sebagai mitra Allah yang sejajar dengan laki-laki. Feminis melihat bahwa Allah seharusnya tidak dipahami dari segi maskulin, yaitu sang bapa, namun juga digambarkan sebagai perempuan yang telah melahirkan dalam Yesaya 42 ayat 24, ibu yang merawat dalam Yesaya 49 ayat 15, sebagai bidan dalam Mazmur 22 ayat 10, dan sebagainya. Hal ini membuat feminis menggunakan pengalaman perempuan sebagai cara untuk berteologi. Teologi feminis juga mau merekonstruksi patriarkalisme atau rule di mana yang mengambil keputusan adalah laki-laki, di mana banyak orang memberikan gender pada pekerjaan perempuan harus di dapur, laki-laki yang bekerja. Perspektif seperti ini yang harus diubah untuk membawa pada tatanan yang sesungguhnya. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.